Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Pagi hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Salah satu ciri khas Gereja Katolik adalah adanya orang-orang yang dinyatakan kudus dan diperingati pada waktu-waktu tertentu. Dan tanggal 1 November adalah perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus. Tentu saja perayaan-perayaan seperti ini untuk semakin meneguhkan kita agar kita sebagai murid-murid Allah sungguh mau meneladan para murid, hidup seperti para murid, para orang-orang kudus, agar kelak boleh kita sungguh-sungguh sebagai satu kesatuan gereja juga menjadi satu kesatuan para kudus. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memandangkan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus-Mu. Bantulah kami menjalani kehidupan iman kami, agar kami juga mampu meneladan para kudus-Mu, agar kelak kami dapat bersatu dengan mereka dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Hadirat
Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah padaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu lega. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah
dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu saja kalau kita hubungkan perayaan kita pada hari ini, Hari Raya Semua Orang Kudus, dengan sabda yang kita dengarkan, baik dari bacaan pertama dari kitab Wahyu, bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, dan juga dari Injil Matius, tentu semua menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak Allah. Kehidupan yang tidak berhenti pada kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan bersama dengan Allah. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu Yohanes menggambarkan bagaimana situasi kehidupan anak-anak Allah yang telah disucikan, yang telah dikuduskan. Mereka adalah satu kumpulan atau persekutuan orang-orang yang kemudian disebut sebagai orang-orang kudus, yang digambarkan bahwa dari berbagai bangsa dan suku. Artinya kerajaan surga itu diperuntukkan untuk semua orang tanpa membatasi bangsa, suku, dan lain sebagainya. Nah, bacaan kedua dari surat Rasul Yohanes menggambarkan sang anak domba itu, Yesus, yang sungguh-sungguh dapat kita lihat dalam keadaan yang sebenarnya ketika orang masuk dalam kerajaan surga. Ya, bisa kita membayangkan bahwa apa yang kita kenal tentang Yesus dalam kehidupan saat-saat ini dalam hidup beriman kita, tentu saja kita dapat mengenalnya dari pewartaan-pewartaan. Tetapi apakah kita sungguh sudah mengenalnya sebagaimana keadaannya yang sebenarnya? Rasul Yohanes menggambarkan bahwa itu akan mungkin ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, karena itu agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga, setiap orang harus menaruh pengharapan kepadanya. Setiap orang harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya dalam seluruh perjuangan hidup kita, di sanalah kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh kelak boleh masuk dalam kerajaan surga dengan segala pengharapan kita dan kemudian dengan segala daya upaya kita untuk menyucikan diri di hadapan Allah. Dalam bacaan Injil dari Injil Matius, lalu penginjil Matius menampilkan sabda bahagia yang tentu saja hubungannya adalah soal sukacita dan kegembiraan dalam kerajaan surga. Yesus menampilkan tadi
dalam sabda bahagia yang disampaikan kepada orang banyak dan murid-muridnya, bagaimana dalam seluruh kehidupan Yesus menampilkan bahwa kita mesti berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, ya bisa kita artikan secara sederhana bahwa ketika kita setiap saat mau dekat dengan Allah, mau mencari Allah, mau mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah kepada diri kita masing-masing. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tentu saja dalam kehidupan kita, Yesus juga telah mengajarkan kepada kita, dan Ia mengajak kita untuk belajar kepadanya. Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut. Dan Yesus dalam menjalankan tugas perutusannya, memang dia lemah lembut dalam seluruh kehidupannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi, untuk sungguh dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu, dalam sabda bahagia ini, Yesus juga menggambarkan apa yang sesungguhnya harus kita lakukan. Biasa orang mengatakan bahwa ya kan, kalau orang kudus itu kan orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup tidak mungkin dibilang kudus. Benar tidak? Ya kan? Tetapi apakah benar bahwa kita ini tidak kudus? Siapa yang berani mengatakan bahwa kita ini tidak kudus? Atau saya balik, siapa yang berani mengatakan bahwa kita ini kudus? Kan kita masih dilema, kita mau katakan kita kudus, kita masih hidup. Kalau kita tidak kudus, lalu bagaimana dengan syahadat kita? Iman kepercayaan kita, apa yang kita katakan di sana? Gereja Katolik yang kudus. Siapa itu gereja Katolik? Bangunannya? Gereja Katolik adalah orang-orang yang sudah dibaptis secara Katolik. Nah, dalam syahadat kita selalu mengatakan gereja Katolik yang kudus. Dan karena itulah sesungguhnya syahadat itu mestinya mendorong kita untuk dalam usaha hidup kita terus-menerus berusaha menjadi orang-orang yang kudus. Lalu dalam sabda bahagia itu Yesus menampilkan apa yang harus kita lakukan di sana. Kita harus menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan berarti miskin secara materi, tidak. Miskin di hadapan Allah artinya orang yang senantiasa tergantung dan mengharapkan Allah, belas kasih Allah. Orang-orang yang membawa damai. Kita harus berusaha membawa damai. Orang-orang yang haus akan kebenaran. Kita harus berjuang untuk menjadi orang-orang yang haus akan kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang murah hati. Kita harus menjadi orang-orang yang murah hati dalam kehidupan kita. Orang-orang yang harus menyucikan hatinya. Kita harus sebagai orang-orang yang dikuduskan lewat pembaptisan juga berusaha untuk terus-menerus menyucikan hati kita di dalam seluruh perjuangan kehidupan kita.
Dan dengan demikian tentu kita akan menjadi anak-anak Allah yang kelak menjadi pemilik surga, pemilik kerajaan surga bersama dengan para kudus. Karena itu Yesus mengakhiri sabda bahagianya dengan kalimat, bersukacitalah dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Dan orang yang diganjar untuk kerajaan surga tentu adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskannya lewat pembaptisan, kita juga terus-menerus berusaha dengan teladan para kudus untuk terus-menerus menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, menguduskan diri kita dalam seluruh perjuangan kehidupan kita di dunia ini, agar kelak kita boleh menjadi pewaris dan pemilik kerajaan surga bersama dengan para kudus Allah. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat Maria, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Mari mengatakan kepadanya, Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gereja merdunia, Sri Paus, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh Putra-Mu, semoga mereka memimpin umat-Mu dengan bijaksana, sebagai pelayanan penuh kerendahan hati. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan yang memalukan di antara umat Kristiani. Semoga semua warga gereja menuntut anugerah mereka sendiri-sendiri, ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah saudara-saudari kami yang pandangan imannya berbeda dengan kami. Semoga mereka selalu setia pada hati nuraninya, membela serta melakukan yang baik dan benar, dan akhirnya sampai di rumah Bapa untuk hidup kekal bersama dengan para kudus. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah semua orang yang melakukan kewajiban mereka dengan diam-diam, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tempat belajar atau bekerja. Hiburlah dan kuatkanlah hati mereka bila kecewa, dan semoga melalui liku-liku kehidupannya, mereka mencapai kebahagiaan para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Semoga kami tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna,
Semoga kami hanya percaya pada kekuatan-Mu yang dapat melaksanakan dalam diri kami apa yang telah Kau laksanakan dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita untuk kebutuhan kehidupan kita masing-masing. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Dan semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu, Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya.
Kesana juga kami, para pesiara, melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersukacita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami bersuara mengagungkan dan memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya semua orang kudus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami, Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. para malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami, Santo Sebastianus, doakanlah kami, Santo Locus, doakanlah kami, Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami, Santo Antonius Agung, doakanlah kami, Santo Quirinus, doakanlah kami, Santo Edmundus, doakanlah kami, Santo Damianus, doakanlah kami, Santa Digna, doakanlah kami, Santo Eustachius, doakanlah kami, Santa Corona, dan Santo Victor, doakanlah kami, para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit. doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum pesiara ke perjamuan di tanah air surgawi. Tuntun kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam usaha dan pelayanan-pelayanan kami, karena di sanalah kami akan sungguh mewujud nyatakan kekudusan itu, dan kelak boleh bersatu dengan para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Semua ini kami mohon melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Lagu untuk dari Puji Syukur 641. Amen.